Pengetahuan tentang diri adalah kunci pengetahuan tentang Tuhan, sesuai dengan perkataan yang masyhur, dia yang mengetahui dirinya sendiri, akan mengetahui Tuhan, dan sebagaimana yang tertulis di dalam Al-Quran. Akan kami tunjukkan ayat-ayat kami di dunia ini dan di dalam diri mereka, agar kebenaran tampak bagi mereka. Nah, tidak ada yang lebih dekat kepada Anda kecuali diri Anda sendiri. Jika Anda tidak mengetahui diri Anda sendiri, bagaimana Anda bisa mengetahui segala sesuatu yang lain? Jika Anda berkata, "Saya mengetahui diri saya," yang berarti bentuk luar Anda, badan, muka dan anggota-anggota badan lainnya, pengetahuan seperti itu tidak akan pernah bisa menjadi kunci pengetahuan tentang Tuhan. Demikian pula halnya jika pengetahuan Anda hanyalah sekedar bahwa kalau lapar Anda makan, dan kalau marah Anda menyerang seseorang, akankah Anda dapatkan kemajuan-kemajuan lebih lanjut di dalam lintasan ini, mengingat bahwa dalam hal ini hewanlah kawan Anda? Pengetahuan tentang diri yang sebenarnya, ada dalam pengetahuan tentang hal-hal berikut ini. Siapakah Anda, dan dari mana Anda datang? Kemana Anda pergi? Apa tujuan Anda datang lalu tinggal sejenak di sini? Serta, di manakah kebahagiaan Anda dan kesedihan Anda yang sebenarnya berada? Sebagian sifat Anda adalah sifat-sifat binatang, sebagian yang lain adalah sifat-sifat setan dan selebihnya sifat-sifat malaikat. Mesti Anda temukan, mana di antara sifat-sifat ini yang aksidental dan mana yang esensial pokok. Sebelum Anda ketahui hal ini, tak akan bisa Anda temukan letak kebahagiaan Anda yang sebenarnya. Pekerjaan hewan hanyalah makan, tidur dan berkelahi. Oleh karena itu, jika Anda seekor hewan, sibukkan diri Anda dengan pekerjaan-pekerjaan ini. Setan selalu sibuk mengobarkan kejahatan, akal bulus dan kebohongan. Jika Anda termasuk dalam kelompok mereka, kerjakan pekerjaan mereka. Malaikat-malaikat selalu merenungkan keindahan Tuhan dan sama sekali bebas dari kualitas-kualitas hewan. Jika Anda punya sifat-sifat malaikat, maka berjuanglah untuk mencapai sifat-sifat asal Anda agar bisa Anda kenali dan renungi Dia yang Maha Tinggi, serta merdeka dari perbudakan nafsu dan amarah. Juga mesti Anda temukan sebab-sebab Anda diciptakan dengan kedua insting hewan ini, mestikah keduanya menundukkan dan memerangkap Anda, ataukah Anda yang mesti menundukkan mereka dan dalam kemajuan Anda menjadikan salah satu di antaranya sebagai kuda tunggangan serta yang lainnya sebagai senjata? Langkah pertama menuju pengetahuan tentang diri adalah menyadari bahwa Anda terdiri dari bentuk luar yang disebut sebagai jasad, dan wujud dalam yang disebut sebagai hati atau ruh. Yang saya maksudkan dengan hati, bukanlah sepotong daging yang terletak di bagian kiri badan, tetapi sesuatu yang menggunakan fakultas-fakultas lainnya sebagai alat dan pelayannya. Pada hakikat dia tidak termasuk dalam dunia kasat mata, melainkan dunia maya. Dia datang ke dunia ini sebagai pelancong yang mengunjungi suatu negeri asing untuk keperluan perdagangan dan yang akhirnya akan kembali ke tanah asalnya. Pengetahuan tentang wujud dan sifat-sifatnya inilah yang merupakan kunci pengetahuan tentang Tuhan. Beberapa gagasan tentang hakikat hati atau ruh bisa diperoleh seseorang yang mengatupkan matanya dan melupakan segala sesuatu di sekitarnya selain individualitasnya. Dengan demikian, ia juga akan memperoleh penglihatan sekilas akan sifat tak berujung dari individualitas itu. Meskipun demikian,
Pemeriksaan yang terlalu dekat kepada esensi ruh dilarang oleh syariat. Di dalam Al-Quran tertulis, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakan, ruh itu adalah urusan Tuhanku. QS 17:85. Yang bisa diketahui adalah bahwa ia merupakan suatu esensi tak terpisahkan yang termasuk dalam dunia titah, dan bahwa ia tidak berasal dari sesuatu yang abadi, melainkan diciptakan. Pengetahuan filosofis yang tepat tentang ruh bukanlah merupakan pendahuluan yang perlu untuk perjalanan di atas lintasan agama, melainkan muncul lebih sebagai akibat disiplin diri dan kesabaran berada di atas lintasan itu, sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran. Siapa yang berjuang di jalan kami, pasti akan kami tunjukkan padanya jalan yang lurus. QS 29:69. Untuk melanjutkan peperangan ruhaniyah demi mendapatkan pengetahuan tentang diri dan tentang Tuhan. Jasad bisa digambarkan sebagai suatu kerajaan. Jiwa, ruh, sebagai rajanya, serta berbagai indera dan fakultas lain sebagai tentaranya. Nalar bisa disebut sebagai wazir atau perdana menteri. Nafsu sebagai pemungut pajak, dan amarah sebagai petugas polisi. Dengan berpura-pura mengumpulkan pajak, nafsu terus-menerus cenderung untuk merampas demi kepentingannya sendiri, sementara amarah selalu cenderung kepada kekasaran dan kekerasan. Pemungut pajak dan petugas polisi keduanya harus selalu ditempatkan di bawah raja, tetapi tidak dibunuh atau diungguli, mengingat mereka memiliki fungsi-fungsi tersendiri yang harus dipenuhinya. Tapi jika nafsu dan amarah menguasai nalar, maka tak bisa tidak keruntuhan jiwa pasti terjadi. Jiwa yang membiarkan fakultas-fakultas yang lebih rendah untuk menguasai yang lebih tinggi ibarat seseorang yang menyerahkan seorang bidadari kepada kekuasaan seekor anjing, atau seorang muslim kepada tirani seorang kafir. Penanaman kualitas-kualitas setan, hewan ataupun malaikat menghasilkan watak-watak yang sesuai dengan kualitas tersebut yang di hari perhitungan akan diwujudkan dalam bentuk kasat mata, seperti nafsu sebagai babi, ganas sebagai anjing dan serigala, serta suci sebagai malaikat. Tujuan disiplin moral adalah untuk memurnikan hati dari karat nafsu dan amarah, sehingga bagaikan cermin yang jernih, ia memantulkan cahaya Tuhan. Barangkali di antara pembaca ada yang akan berkeberatan, tapi jika manusia telah diciptakan dengan kualitas-kualitas hewan, setan dan malaikat, bagaimana bisa kita mengetahui bahwa kualitas malaikat merupakan esensinya yang sebenarnya, sementara kualitas hewan dan setan hanyalah aksidental dan peralihan belaka? Atas pertanyaan ini, saya jawab bahwa esensi tiap makhluk adalah sesuatu yang tertinggi di dalam dirinya dan khas baginya. Don't forget to subscribe, like and share. Thank you.